Hayo, siapa di sini yang sering banget dilarang mandi malam sama orang tua atau kakek nenek? Katanya, bisa bikin rematik, padahal habis beraktivitas seharian, badan lengket, rasanya pengen banget kan mandi biar segar sebelum tidur. Tapi begitu mau ke kamar mandi, langsung terngiang-ngiang, jangan mandi malam, nanti rematik. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas mitos ini. Sebenarnya mandi malam itu berbahaya, atau cuma mitos turun-temurun yang udah mendarah daging? Yuk, kita cari tahu faktanya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Dari mana sih mitos mandi malam bikin rematik ini berasal? Kebanyakan orang percaya kalau hawa malam yang dingin, ditambah guyuran air dingin, bisa meresap masuk ke dalam pori-pori, terus ke tulang, dan akhirnya menyebabkan nyeri sendi atau rematik. Kedengarannya logis ya, tapi tunggu dulu. Faktanya, secara medis, rematik itu sama sekali tidak disebabkan oleh air dingin atau kebiasaan mandi di malam hari. Rematik adalah istilah umum untuk penyakit yang menyebabkan peradangan dan nyeri pada sendi atau otot. Penyebab utamanya adalah gangguan autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan sendi yang sehat. Bisa juga karena peradangan, penumpukan kristal asam urat, atau faktor usia yang membuat sendi AUS. Jadi, air dingin bukan biang keroknya. Terus, kenapa banyak banget orang yang ngeluh badannya jadi penggal linu atau nyeri sendi setelah mandi malam? Pasti ada alasannya dong. Nah, ini dia penyebab sebenarnya yang sering disalahartikan sebagai gejala rematik. Pertama, karena otot yang kaku. Saat tubuh kita lelah setelah seharian bekerja atau beraktivitas, otot-otot kita berada dalam kondisi tegang. Ketika disiram air dingin secara tiba-tiba, otot bisa mengalami shock dan jadi makin kaku atau kejang. Inilah yang menimbulkan rasa pegal dan tidak nyaman. Kedua, suhu air yang tidak sesuai. Mandi dengan air yang suhunya terlalu dingin memang bisa memicu rasa pegal linu sementara pada beberapa orang, terutama yang punya sendi sensitif. Ketiga, perubahan suhu yang drastis. Bayangin, badan kita yang tadinya hangat karena suhu ruangan atau aktivitas, tiba-tiba kena guyuran air dingin. Perubahan suhu mendadak ini bisa membuat tubuh terasa kaget dan kadang memicu gejala seperti masuk angin atau badan jadi nggak enak. Jadi, yang kamu rasakan itu bukan rematik, melainkan ketegangan otot biasa yang sifatnya hanya sementara. Tenang saja, ini nggak berbahaya. Meskipun nggak menyebabkan rematik, ada beberapa kondisi di mana mandi malam bisa jadi sedikit berisiko dan perlu diwaspadai. Kapan saja itu? Pertama, kalau kamu nekat mandi pakai air yang suhunya super dingin, seperti air es, ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara mendadak yang kurang baik bagi jantung. Kedua, jangan langsung mandi setelah olahraga berat. Saat berolahraga, suhu tubuh meningkat dan pori-pori terbuka. Langsung mandi, apalagi dengan air dingin, bisa membuat panas tubuh terperangkap dan menyebabkan pusing atau masalah lainnya. Ketiga, kalau kondisi tubuh kamu lagi drop, misalnya sedang demam, flu berat, atau kelelahan akut, mandi malam dalam kondisi ini bisa memperburuk keadaan. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang benar, mandi malam justru aman banget dan banyak manfaatnya. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Tips aman mandi malam biar badan tetap segar, sehat, dan gak ngelokro alias lemas besok paginya. Pertama dan yang paling utama, gunakan air hangat. Air hangat membantu merilekskan otot-otot yang tegang, melancarkan peredaran darah, dan membuat tubuh lebih nyaman. Kedua, beri jeda waktu. Jangan langsung mandi setelah olahraga atau setelah sampai di rumah dari perjalanan jauh. Istirahatkan tubuhmu dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam agar suhu tubuh kembali normal. Ketiga, setelah selesai mandi, pastikan kamu mengeringkan seluruh tubuh sampai benar-benar kering dengan handuk, termasuk rambut. Jangan biarkan tubuh lembab terlalu lama di ruangan ber-AC. Terakhir, hindari mandi terlalu larut malam, apalagi jika kamu sedang kurang fit. Dengan menerapkan cara-cara ini, mandi malam justru bisa jadi ritual relaksasi yang bikin tidur kamu jadi lebih nyenyak dan berkualitas. Jadi, kesimpulannya sudah jelas ya, mandi malam itu tidak menyebabkan rematik, itu cuma mitos. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mandinya. Asal pakai air hangat dan kondisi tubuh sedang fit, mandi malam itu aman dan bermanfaat. Nah, sekarang aku mau tanya, kamu termasuk tim mana? Tim mandi malam itu wajib biar tidur nyenyak atau tim mandi sore aja biar aman? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.